Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ke-7. Langsung saja. Kepala sakit mikir Mbak Puput dan ceracrit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yang Chen yang sedang mengeluarkan skill array gravitasinya ke arah Zhang Hong. Di sana Zhang Hong pun terkejut dan ia pun ketakutan karena dari bawahnya terdapat skill array dari Yang Chen. Lalu Zhang Hong pun berkata, "Sialan, aku tidak bisa bergerak." Sambil ia menahan gravitasi yang sangat kuat itu. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun menyerang ke arah Zhang Hong, lalu memukul muka dari Zhang Hong hingga Zhang Hong pun kesakitan terlempar hingga ia pun terjatuh di hadapan masternya itu. Dan di sana Master Bianjing pun berkata, "Anak ini berhasil menghancurkan formasi terlarang Zhang Hong. Aku tidak menyangka tahun ini Akademi Seni Bela Diri Zhaoge akan memiliki orang yang begitu berbakat sepertinya." Sambil terlihat juga Guang Minho yang terkejut terbengong dan ia pun bergumam, "Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa si sampah Yang Chen itu bisa sekuat itu?" Lalu di sisi Wen bersama gadis musuh, Wen pun bergumam, "Dia seorang Array Master. Sampah itu seorang Array Master." Sambil kita diperlihatkan murid lainnya yang bersorak-sorak akan kemenangan Yang Chen itu. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun berkata, "Akademi Bianjing Wuyuan, apa kalian masih punya yang lain? Cepatlah keluar, langsung semuanya maju, juga tidak masalah tahu." Sambil kita diperlihatkan dua orang di belakang Master Bianjing itu, dan Master Bianjing pun bergumam, "Dasar bocah brengsek, Zhang Hong dan yang lainnya sudah kalah dan dua yang tersisa juga tidak akan bisa melawannya." Dan ia pun berkata, "Apa di Akademi Zhaoge Wuyuanmu hanya kau yang bisa bertarung?" Di sana Yang Chen pun menjawab, "Aku saja sudah cukup untuk mengalahkan kalian semua." Lalu Master dari Bianjing itu pun berkata, "Ini adalah kompetisi akademi dan ini juga pertandingan antara tim, dan kau sendiri memang luar biasa, tapi itu tidak berguna. Itu tidak akan menjelaskan kekuatan Akademi Zhaoge Wuyuanmu." Sambil kita diperlihatkan Master Codet di sana yang berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kalau kalah ya kalah saja, jangan banyak bacot." Lalu Master Bianjing pun berkata, "Aku bukannya tidak mau mengaku kalah, tapi aku cuma mengatakan yang sebenarnya." Lalu Yang Chen pun berkata, "Baiklah, mari kita ganti orang." Dan di sana Master Codet pun berkata, "Yang Chen, apa yang kau lakukan? Jangan terpancing omong kosongnya." Lalu dari sana Yang Chen pun berkata, "Hei Xiaoshu, majulah, sekarang giliranmu bertarung." Sambil kita diperlihatkan Xiaoshu yang maju dan ia pun berkata, "Baiklah kakak." Dan ia pun berjalan berpapasan dengan kakaknya Yang Chen itu. Di sana Xiaoshu pun berkata, "Kalian berdua majulah sekaligus." Sambil terlihat Master dari Bianjing pun berkata, "Sialan, dia sama arogannya seperti bocah sebelumnya. Hei, majulah kalian berdua, maju cepat dan hajar dia." Sambil terlihat Zhang Hong di sana yang bonyok dan ia pun berkata, "Tetua, bukankah ini akan mempermalukan akademi kita jika kita mengirim dua orang sekaligus?" Lalu di sisi Master Bianjing, ia pun murka sambil berkata, "Diamlah dan dengarkan aku. Kalian berdua maju dan bunuh bocah bangsat arogan itu." Sambil terlihat mereka berdua menghunus pedangnya dan akan menyerang ke arah Xiaoshu. Lalu di sisi Xiaoshu, ia pun menghunus pedangnya dengan gagah. Lalu mereka berdua pun menyerang bersama-sama ke arah Xiaoshu, dan Xiaoshu pun menebaskan pedangnya dengan sangat cepat. Ternyata pedang mereka pun patah hanya dengan satu tebasan dari Xiaoshu itu. Lalu di sisi Master Bianjing, ia pun berkata, "Apa? Mereka berdua kalah dengan satu serangan." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka yang pergi dengan membawa kekalahan, dan Master Bianjing pun berkata, "Ayo kita pergi." Sambil kita diperlihatkan murid-muridnya yang kalah itu, dan Yang Chen pun berkata, "Loh, kok malah pada balik? Gak mau foto-foto dulu nih sama abang ganteng?" Sambil terlihat burung pinik itu yang terbang ke atas langit, dan di sana mereka semua pun bersorak-sorak bergembira sambil berkata, "Kita menang, kita menang." Sambil mereka melempar-lempar Yang Chen bersama Xiaoshu itu ke atas. Dan di sisi Master Pavilion, ia pun tersenyum sambil berkata, "Hei Yang Chen, Akademi Seni Bela Diri memperlakukanmu secara tidak adil sebelumnya. Kali ini atas nama Akademi Seni Bela Diri Zhaoge, aku akan menghapus hukuman yang dijatuhkan padamu waktu itu dan bersungguh-sungguh untuk mengundangmu bergabung dengan Pavilion Xianlongku."
Tapi di sisi Yang Chen, ia pun berkata, terus bagaimana dengan hasil yang tidak adil dari ujian besar pelataran dalam? Sambil terlihat Master Pavilion itu yang terbengong dan ia pun berkata, Yang Chen, ujian adalah sesuatu di masa lalu. Jangan khawatir, kau bisa masuk Xianlong Pavilionku dan aku akan memberikanmu kompensasi yang sesuai. Lalu Yang Chen pun berkata, jadi semuanya akan berakhir begitu saja. Lalu di sisi Master Codet, ia pun dari belakang pun berkata, kau hanya murid dari pelataran luar. Berani sekali kau bicara seperti itu. Jangan pikir hanya karena kau adalah muridnya Sword Shen, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Ini adalah Akademi Seni Bela Diri Chaoge Wuyuan. Kau jangan suka bertindak konyol. Sambil ia dilirik Master Pavilion dan ia pun berkata, kau bicara omong kosong. Lalu Yang Chen pun berkata, oh kalau begitu Master Pelataran Dalam, terima kasih atas ajarannya dan aku telah dikeluarkan dari akademi tanpa ada rasa bersalah sedikit pun dari pertarungan sebelumnya. Di sana mereka semua pun terkejut. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun berkata, pada akhirnya akan ada banyak orang yang menungguku belajar di akademi mereka. Oleh karena itu aku akan mengundurkan diri dari akademi ini. Aku akan pergi. Sambil terlihat ia yang akan pergi dari sana. Lalu di sisi Master Pavilion, ia pun berkata, kedua bocah ini terlalu keras kepala. Sambil ia memandangi Yang Chen bersama Xiaoshu yang pergi dari sana. Lalu di sisi Master Codet, ia pun marah-marah sambil berkata, kalian sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kalian keluar dari Akademi Seni Bela Diri ini dengan begitu saja? Lalu di sisi Yang Chen, ia pun menoleh dan berkata, apalagi sekarang? Hei Master Pavilion White Tiger yang terhormat, apa kau memberi kami pelajaran? Coba saja kalau kau berani. Sambil terlihat dari belakang mereka Master Codet yang menuju ke atas dengan aura yang sangat membara dan ia pun marah sambil berkata, kau yang memintanya ya. Lalu tiba-tiba di sisi Yang Chen, Lingxi pun mencegahnya sambil berkata, Master Codet, apa kau benar-benar akan menggunakan kekuatan dan kekuasaanmu dengan cara seperti ini? Lalu Master Codet pun menjawab, Lingxi, jangan menghalangiku. Dua bocah ini berani tidak menghormati guru mereka dan melakukan pemberontakan. Aku akan menghabisi mereka. Lalu Lingxi pun menjawab, kau akan sangat menyesal jika kau melakukannya. Tapi di sisi Master Codet, ia pun berkata, omong kosong. Hei Lingxi, ini adalah Akademi Seni Bela Diri Chaoge. Bahkan jika ayahmu ada di sini sekarang, tidak ada alasan untuk dia mencegahku memberikan pelajaran kepada murid Akademi Seni Bela Diri Chaoge. Tapi tiba-tiba dari atasnya terdapat Master Xian yang berkata, apa kau yakin? Sambil kita diperlihatkan Master Xian itu yang turun di sana. Lalu di sisi Master Pavilion, ia pun memberi hormat sambil berkata, Tuan Sword Shen. Sambil kita diperlihatkan Master Codet di depan Master Xian berkata, Tuan Sword Shen, ceritanya panjang. Tapi sambil kita diperlihatkan Master Xian pun mengepakkan bajunya. Ternyata ia pun menghajar Master Codet hingga ia pun terjatuh ke lantai. Dengan kesakitan ia pun berkata, maafkan aku. Lalu Master Xian pun menjawab, kau berisik sekali. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun berbunga-bunga sambil berkata, itu baru masterku, ini terlalu keren. Sambil kita diperlihatkan Master Pavilion yang masih membungkuk dan ia pun berkata, Master Sword Shen, tolong tenanglah, masalah ini memang salah akademi. Kami akan memberikan kompensasi yang sesuai pada muridmu Yang Chen. Lalu Master Xian pun berkata, lalu kompensasi apa yang akan kau berikan? Di sana Master Pavilion pun berkata, kami pasti akan memberikan kompensasi yang akan memuaskan Anda dan juga Yang Chen. Lalu Master Xian pun berkata, terus terang aku tidak harus tinggal di Akademi Seni Bela Dirimu untuk terus berkultivasi. Lalu Master Pavilion pun tersenyum sambil berkata, baik-baik, saya mengerti. Aku akan menjelaskan situasinya kepada dekan ketika saya kembali. Untuk Master Codet, saya juga akan melaporkan masalah yang dia buat. Di sana Master Xian pun sambil terbang pun berkata, ayo pergi. Lalu di sisi Master Pavilion, ia pun bergumam, orang ini ku dengar dia terluka parah, tapi aku tidak menyangka dia masih sangat kuat seperti itu. Sambil ia melihat Master Codet yang jatuh
terlantai hingga lantainya pun hancur. Di sana Master Pavilion pun berkata, ayo pergi dan bertemu dengan para dekan. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya kita diperlihatkan kediaman Master Xian. Di sana Yang Chen pun membuka pintu dan ia pun menemui Master Xian sambil berkata, Master, sejauh ini aku dan Xiaoshu hanya mempelajari tinju harimau paling dasar. Jadi bisakah? Tapi Master Xian di sana pun berkata ingin belajar seni bela diri. Lalu Yang Chen pun senang sambil berkata, sungguh Master. Dan Master Xian pun menjawab, sebelum kau mencapai True Material Realm, aku tidak akan mengajarimu apapun. Lalu Yang Chen pun sebel sambil berkata, Master itu sangat pelit. Tapi tiba-tiba kepalanya pun diketok oleh Master itu hingga kesakitan. Lalu Master pun berkata, Body Tempering Realm berfokus pada membentuk tubuh dan memperkuat pondasi seni bela diri untuk membuat bangunan yang kokoh. Bukankah kau harus mementingkan pondasi yang kuat terlebih dahulu? Awalnya aku ingin mewariskan metode kultivasiku padamu, tapi sepertinya kau sudah punya metode kultivasi sendiri yang sangat luar biasa, jadi aku tidak akan jadi melakukannya. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun bergumam, kok dia bisa tahu? Lalu Master Xian pun berkata lagi, anak nakal, bagi para warrior, terutama seorang Taois, yang terpenting adalah melatih skill apapun untuk teknik dan seni bela diri. Master percaya bahwa meskipun akan membutuhkan banyak waktu untuk berkultivasi True Material Realm Art, keuntungannya akan sepadan dengan kerugiannya. Di sana Yang Chen pun berkata, terima kasih Master, aku akan mengingatnya. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya kita diperlihatkan seseorang yang di depan pintu itu, dan ia pun menyerahkan sebuah bingkisan kepada Yang Chen. Lalu Yang Chen pun membuka bingkisan itu. Master Xian pun dari belakang berkata, dengan guyuan Ben Xian Pil dan Xianglong Pil ditambah dengan material medis itu, kompensasi dari Cao Ge Wuyuan kali ini cukup murah hati. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun bergembira sambil berkata, aku akan memakan semuanya sekarang. Tapi di sisi Master, ia pun berkata, sebelum mencapai tahap ketujuh body tempering, jangan makan pil medis apapun. Dan di sana Yang Chen pun tidak jadi memakan pil itu. Lalu Master Xian pun berkata lagi, panggil Jian Wushu dan kalian bertiga akan pergi ke Gunung Shaoge untuk berlatih sementara waktu. Lalu Yang Chen pun berkata, apa Lingxi juga akan ikut? Dan Master Xian pun menjawab, hei anak nakal, berjanjilah satu hal. Lalu Yang Chen pun berkata, aku siap melakukan apapun Master. Dan Master Xian pun berkata, tidak peduli apapun yang terjadi, kau harus melindungi Lingxi. Lalu Yang Chen di sana pun tersenyum berkata, jangan khawatir Master, monster yang ada di Gunung Shaoge mah gak ada apa-apanya bagiku. Selama ada aku, tidak akan ada apapun yang bisa melukai Lingxi. Lalu kita diperlihatkan beberapa saat kemudian Lingxi bersama Yang Chen yang akan keluar dari rumahnya itu sambil dipandangi Master Xian dari belakang pun berkata, waktunya hampir tiba. Lalu beberapa saat kemudian, tepatnya 10 hari telah berlalu, di pegunungan itu terdapat Xiaoshu yang berkata, kalian berdua benar-benar gila. Masa hanya dalam 10 hari satu sudah mencapai tahap ke-7 body tempering dan satunya lagi sudah mencapai tahap ke-8 body tempering. Sambil kita diperlihatkan Yang Chen yang sudah di tahap ke-7 body tempering dan Xiaoshu sudah berada di tahap 8 body tempering. Dan Yang Chen pun berkata, Lingxi, bukankah kau juga akan mencapai tahap ke-8 body tempering? Lalu Lingxi pun berkata, tapi tidak secepat kalian. Lalu Yang Chen dari belakang pun berkata, jangan khawatir Lingxi, kami akan melindungimu. Lalu Lingxi pun berkata, siapa juga yang butuh perlindunganmu? Tapi tiba-tiba Yang Chen pun melihat ke arah sesuatu dan ia pun langsung berlari. Ternyata Yang Chen pun melihat bunga merah di depannya dan ia pun berkata, Lingxi, Xiaoshu, cepatlah ke sini. Lihat, bukankah ini bunga Sanzhenghua? Lalu Lingxi pun mendekatinya sambil berkata, apa ini beneran bunga Sanzhenghua? Bagaimana bisa bunga Sanzhenghua yang legendaris muncul di sini? Dan Xiaoshu pun berkata, apa itu bunga Sanzhenghua? Dan Lingxi pun menjelaskan, legenda mengatakan bahwa permaisuri Kaisar Yulong adalah keturunan umat manusia. Dia adalah seorang putri dari klan Tianmo. Namun suatu hari permaisuri Kaisar tewas di tangan musuh bebuyutan umat manusia, yaitu klan Shen Zhuan.
di bawah kemarahan yang menggila. Meskipun Kaisar Yulong berhasil membalaskan dendamnya dengan membunuh kaisar dari klan Shinchuan, tapi dia menderita luka serius dan sejak saat itu dia tidak pernah kembali. Kaisar Yulong yang dilanda kesedihan menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk mengambil Tree Flower of the World Life dan menanamnya di tempat rahasia. Kemudian dia pergi ke Cheng Shenzhenhua dan menjadi lautan bunga untuk menemani sang permaisuri. Kemudian orang mulai membandingkan bunga Shenzhenhua dengan cinta yang setia dan indah serta simbol pernikahan. Di sana Yang Chen dari belakang pun berkata, "Lingxi, bukankah menurutmu ini memang sudah takdir dewa? Jika tidak, kita berdua tidak akan pernah bertemu dengan bunga Shenzhenhua ini yang merupakan simbol pernikahan dan cinta setia. Kita memang ditakdirkan untuk menua bersama dan tidak terpisahkan." Di sana Lingxi pun hanya terdiam, tapi tiba-tiba Yang Chen pun langsung merangkulnya dan di sana Xiaosu pun terbengong dan bertanya-tanya. Lalu tiba-tiba tangan Yang Chen pun menarik baju dari Xiaosu sambil kita diperlihatkan Yang Chen yang tidur di tanah dan Xiaosu pun berkata, apa yang kamu lakukan?" Dan Yang Chen pun berkata, "Shh, ada seseorang yang datang." Sambil mereka memandangi ke arah sesuatu dan ternyata itu adalah dua orang, Li Jun dan Wan Hong. Di sana Wan Hong pun berkata, "Bagaimana mungkin ada relik di tempat seperti ini? Aku yakin beritanya pasti palsu." Lalu Li Jun pun menjawab, "Kita hanya perlu menuruti perintah mereka, jangan banyak mengeluh." Dan di sana Wan Hong pun berkata, "Aku benar-benar tidak percaya ada relik di tempat jelek seperti ini." Lalu Li Jun pun menjawab, "Carilah baik-baik, jika kau masih tidak bisa menemukannya, kembalilah dulu." Sambil ia mencari ke sana sini. Tapi tiba-tiba Wang Hong pun mendekati bunga Shenzhenhua. Di sana ia pun berkata, "Apakah ini bunga Shenzhenhua?" Lalu Li Jun dari belakang pun berkata, "Oh, bunga itu cukup langka." Tapi tiba-tiba Wang Hong pun akan merusak bunga itu sambil berkata, Aku paling benci benda seperti ini. Ini hanya untuk menipu para gadis kecil." Sambil kita diperlihatkan Yang Chen di sana yang terkejut. Lalu ia pun mengambil pedang dari Xiaosu dan ia pun menangkis serangan yang akan mengarah ke bunga itu. Di sana Wang Hong pun berkata, "Apa yang kau lakukan?" Sambil mereka berdua pun bertatapan tajam. Lalu Yang Chen pun berkata, "Senior brother, maaf, tapi ini adalah bunga Shenzhenhua yang kami cari." Lalu di sisi Wang Hong ia pun berkata, "Terus apa maumu?" Lalu Yang Chen pun menjawab, "Jadi bisakah senior brother membiarkan bunga kecil ini dan tidak merusaknya?" Di sana Wang Hong pun berkata, "Apa kau idiot? Apa aku harus mendapatkan izin darimu dulu untuk memotong bunga liar?" Lalu Yang Chen pun menjawab, "Apa kau tidak bisa bicara dengan sopan?" Di sana Wang Hong pun berkata, "Lucu sekali. Ternyata sekarang ada orang dusun yang berani mengatur keluarga Golden Eagle-ku." Sambil ia meludah di sana dan menyerang ke arah Yang Chen itu. Dan di sana Yang Chen pun dapat menangkisnya. Lalu Wang Hong pun berkata, "Kampungan, ternyata kau lumayan juga ya." Dan Yang Chen pun menangkisnya sambil berkata, "Jika kau masih tidak bisa bicara dengan benar, maka aku akan mengajarimu sekarang juga." Sambil terlihat Lingxi bersama Xiaosu yang mendatanginya dari belakang. Lalu Wang Heng di sana pun berkata, "Baiklah, coba saja. Mari kita lihat apakah kau yang memberiku pelajaran atau aku yang akan membunuhmu." Di sana Yang Chen pun melemparkan pedangnya ke arah Xiaosu dan Yang Chen pun berkata, "Menarik," sambil ia melesat ke arah Wang Heng itu. Lalu di sisi Li Jun ia pun berkata, "Hati-hati saudara." Dan tiba-tiba tangan Yang Chen pun mengarah ke arah Wang Hong itu dan seketika tangan itu pun mengepal di kepalanya dan membenturkannya ke tanah dengan sangat keras. Sambil kita diperlihatkan wajah psikopat dari Yang Chen dan ia pun berkata, "Bagaimana dengan cara ini?" Lalu di sisi Li Jun ia pun menghunus pedangnya sambil berkata, "Apa yang kau lakukan? Apa kau mau mati?" Dan ia pun menyerang ke arah Yang Chen. Tiba-tiba terlihat sebuah pedang yang menangkisnya. Ternyata itu adalah Xiaosu dan ia pun berkata, "Tidak ada yang boleh mengganggu kakakku ketika dia sedang bertarung." Lalu Li Jun pun berkata, "Apa tahap ke-8 body tempering?" Sambil ia memandangi Xiaosu itu.
itu. Dan di sana Li Jun pun berkata, aku tidak menyangka akan bertemu dengan anak muda hebat dengan kultivasi tahap ke-8 body tempering di tempat buruk seperti ini. Dan Xiao Su pun menyarungkan pedangnya sambil berkata, ada banyak hal yang tidak akan kau sangka. Sambil kita diperlihatkan Yang Chen yang masih memegangi kepala dari Wang Hong itu, dan ia pun berkata, ingatlah untuk berbicara dengan benar kepada orang lain di masa depan. Xiao Su, Lingxi, ayo pergi, sambil ia meninggalkan Wang Hong yang terkapar di sana. Lalu di sisi Li Jun, ia pun berkata, tunggu, apa kalian akan pergi begitu saja setelah memukuli seseorang dari keluarga Golden Eagle? Dan Yang Chen pun menjawab, terus apa yang kau mau? Lalu Ling Jun pun menjawab, beritahu aku namamu, kalian harus membayar harga atas apa yang telah kalian lakukan. Sambil terlihat Yang Chen yang melirik ke arah Xiao Su sambil berkata, Xiao Su, lakukan. Dan Xiao Su pun menjawab, dimengerti kakak. Dan dengan cepat Xiao Su pun langsung menghilang dari samping Yang Chen. Sambil terlihat Li Jun di sana yang terkejut, dan kita diperlihatkan dari kejauhan ia yang berteriak kesakitan. Lalu dengan sangat cepat mereka berdua langsung tewas di sana. Dan Lingxi pun berkata, kita harus cepat tinggalkan Gunung Shaoge. Kau membunuh seseorang dari keluarga Golden Eagle, kau pasti akan berada dalam masalah besar jika kau tetap berada di sini. Dan Yang Chen pun menjawab, keluarga Golden Eagle, apa mereka kuat? Lalu Lingxi pun menjawab, sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada Akademi Seni Bela Diri Chaoge Wuyuan kita. Lalu Yang Chen pun berkata, kalau begitu bagus kita membunuh mereka. Aku tidak mau membiarkan dua pembuat masalah itu tetap hidup. Sambil terdengar Xiao Su dari belakang yang berkata, yap, dia berani mencoba merusak bunga tanda cinta kalian. Lalu di sisi Lingxi, ia pun berkata, bunga tanda cinta apanya? Jangan bicara omong kosong kau ini. Sambil ia pergi dari sana, dan ia pun berkata, lupakan, ayo pergi. Aku sarankan kita lebih baik tidak berada di sini terlalu lama. Sambil terlihat mereka pergi dari hutan itu, lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka bertiga yang sudah di depan pintu rumah dari Lingxi. Lalu Lingxi pun terkejut karena dari depannya terdapat seseorang tua yang bercaping berdiri di pelataran rumahnya. Dan Yang Chen di sana pun bergumam, apa yang terjadi? Apa orang dari keluarga Golden Eagle sudah datang untuk mencari kami? Tapi kenapa secepat ini? Orang itu sungguh aura yang kuat. Sambil kita diperlihatkan orang itu yang melirik ke arah mereka, dan ia pun berkata, Nona, aku di sini untuk menjemputmu. Lalu di sisi Master Xian, ia pun berkata, pergilah sekarang, masih belum waktunya. Lalu pria bercaping itu pun berkata, ini hanya tinggal beberapa hari lagi. Lihatlah apa yang Nona pelajari selama 3 tahun ini. Dia sangatlah berbakat, dan sekarang dia sudah mencapai tahap ke-7 body tempering. Kau mengajarinya cukup baik. Lalu Master Xian pun berkata, pergilah, kau bisa kembali di hari pertama tahun baru. Dan orang itu pun melompat ke atas sambil berkata, oke, aku akan tinggal di kota Chaoge untuk beberapa hari lagi. Sambil ia meninggalkan tempat itu. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun mendatangi Master Xian sambil berkata, Master, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kakek tua itu? Kenapa dia ingin membawa Lingxi pergi? Lalu Master Xian pun menjawab, kau akan tahu ini cepat atau lambat, jadi kurasa tidak masalah untuk memberitahumu sekarang. Setelah tahun baru, Lingxi akan kembali ke Duan Munhao Mansion dan bersama dengan ibunya. Jika kau benar-benar suka padanya, kau harus menjadi terkenal di timur. Tentu saja kau juga sudah menjanjikan hal ini padaku. Meskipun aku pernah membuat nama besar di Tianan dan dihormati sebagai Sword Sign, sayangnya Sword Materialku telah hancur, dan sekarang aku hanya bisa bersembunyi di kota kecil seperti kota Chaoge ini untuk bersembunyi. Untungnya aku bisa bersama Lingxi selama 3 tahun ini, itu saja lebih dari cukup untukku. Dan di sana Yang Chen pun terkejut sambil berkata, apa, material soulmu sudah hancur? Siapa yang melakukannya? Dan bersambung mo